Oke, ya, Hmm. unmute. Nah, khususnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita bahwa melalui orang-orang awam akan terjadi a new wave of revival ya, revival yang baru gitu teman-teman. Nah, jadi saya diminta untuk share sedikit dalam 10-15 menit teman-teman, tapi kita nanti akan lebih banyak diskusi, tanya jawab, khususnya kita batasi di dalam pelayanan kita gitu. Dan lebih khusus lagi kita berbicara team up teman-teman. Nah, jadi waktu begitu cepat. Ayo kita berjanji sama-sama menggunakan waktu yang ada ini dengan masuk kepada inti gitu ya, dengan mengurangi kita kalau Pak Vincent selalu ingatkan sudah waktunya jangan bersifat apa nih euforia teman-teman ya, tapi kita masuk, kita serius walaupun ya nggak tegang gitu ya, tapi kita serius untuk mengerjakan bisnis kita yang terbesar yang disebut dengan istilah the greatest business in the world gitu. Nah, saya 2 minggu yang lalu sharing, Tuhan taruh di hati saya untuk sharing tentang the kingdom of God is within you di chapter Tomang, teman-teman. Nah, chapter Tomang ini adalah chapter yang para senior, ya kan? Para senior dan nggak tahu ya Tuhan menempatkan saya di hati saya untuk sharing the kingdom of God is within you. Jadi udah masuk langsung ke intinya gitu. Jadi bukan tentang kerajaan Allah secara umum, tapi spesifik tentang kerajaan Allah di dalam kamu, di dalam kita semua gitu, orang-orang percaya, teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya terkait dengan buku-buku Demos. Teman-teman sudah tahu bukan bahwa buku Demos itu dari mulai The Vision Intensified sampai Let Us exalt Him, teman-teman, itu semua berbicara tentang uh, bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Ya kan kita tinggal di dalam Kristus. Itu semua kaitannya adalah tentang tema ini sebenarnya. Banyak banyak orang ada yang protes teman-teman buku demos lagi. Enggak, teman-teman, percaya demos itu fokus itu benar-benar ke hati Tuhan gitu. Nah, makanya kalau kita bisa memperdalam apa yang ditulis di dalam buku-buku demos itu terkait PCFG BMFI yang dipertajam teman-teman, kita sebenarnya dibawa kepada kebenaran kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, jadi semuanya itu sangat terkait dengan satu frame tentang kebenaran tentang kerajaan Allah, teman-teman. Kerajaan sorga, teman-teman sekalian. Sebab Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia ya sendiri yang berkata bahwa dia mengajar tentang kerajaan Allah. Itu saja temanya dia gitu, teman-teman ya. Untuk bahkan dia katakan untuk itulah aku diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Begitu juga murid-murid, semuanya berbicara tentang kerajaan Allah, frame besarnya, teman-teman. Frame besarnya. Ketika dia nanti berbicara tentang ini, itu, tapi frame besarnya adalah the kingdom of God. Saya mau bilang, saya yakin, nggak tanpa ragu-ragu, apa yang menjadi visi kita dalam frame ini juga sebenarnya. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu ada di dalam kamu, teman-teman. Nah, Yesus bahkan setelah bangkit berkali-kali dia menampakkan dirinya kepada murid-murid juga mengajarkan tentang kerajaan Allah. Begitu juga dengan Filipus, begitu juga dengan Paulus, teman-teman sekalian. Nah, izin saya share screen-nya. Saya tentu nggak sharingkan semua, tapi saya ambil yang penting-penting. Saya um, mempercayai bahwa teman-teman semua ini adalah orang-orang yang sudah matang ya, sudah dewasa di dalam katakanlah dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi tentu punya dasar-dasar yang cukup untuk bisa nyambung gitu ya. Nah, tapi teman-teman lagi-lagi ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah itu ini memang bersifat rahasia ya, bersifat
tersembunyi, rahasia. Makanya disebut rahasia kerajaan Allah, teman-teman sekalian. Ya kan? Nampak ya? Ini ya, materi saya ya. Nampak ya, Pak Ru? Oke. Ya, Ya, jelas, jelas. kenapa? Jelas. Jelas. Baik, thank you so much. Jadi langsung spesifik teman-teman yang berhubungan dengan PCFG BMFI. Supaya teman-teman tahu kalau kita semakin dalami bahwa PCFG BMFI ini ada di frame ini. Dan kalau mau to the point, teman-teman, Pak Alex nih ada hadir di sini nih. Selalu beliau katakan supaya kita menghidupi visi. Kalau PCFG BMFI itu cuma sekedar statement organisasi, itu nggak perlu kita dalam-dalami karena itu cuma perlu hanya dihafalkan saja. Tapi ternyata visi FG BMFI ini hidup, teman-teman. Karena visinya itu adalah tentang kita melihat Tuhan dan melihat diri kita di dalam Dia, teman-teman. Jadi the kingdom of God itu ada di dalam kita, teman-teman. Nah, ini dia ya. Karena apa? Kaitannya gini. Demos bilang bahwa bagaimana sih a new wave of revival itu terjadi? Ditulis di dalam buku TVI, teman-teman. 3 kali dikatakan. Dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa. Nggak ada hal yang lain membuatnya terjadi. Jadi kalau kita FG BMFI ini mau memasuki a new wave of revival, salah satu yang ditekankan adalah kuasa. Di dalam frame ada kasih juga ya, kalau Pak Vincent, kasih dan kuasa. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, kita tahu semua, Yesus yang bilang bahwa Rasul Paulus juga bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi tentang kuasa, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita mau ada kuasa dalam kehidupan kita, kita harus ada di dalam tema ini, the kingdom of God ini, teman-teman. Karena the kingdom of God ini berbicara kuasa. Kuasa ada 2, ya, ada exousia, ada dunamis, gitu ya. Semua itu berbicara tentang kuasa yang ada di dalam inherent di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, jadi ini yang saya yakin, teman-teman. Ya, anggaplah ini foto ini gitu ya. Yesus ini Yesus dulu itu kayak chapter, teman-teman. Percaya deh. Ya, ketika mereka meeting, ketemu di taman, di mana, mereka itu chapter gitu. Dan mereka ini orang-orang awam. Betul nggak, teman-teman? Mereka itu orang-orang awam. Dan akan terulang lagi, tapi dalam skala yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, teman-teman. Nah, jadi justru rahasia ini mau disingkapkan kepada orang-orang biasa kayak kita. Ini bukan tentang pengetahuan, teman-teman. Ini tentang rahasia yang disingkapkan, teman-teman sekalian. Nah, makanya saya memahaminya bahwa rahasia kerajaan Allah ini bukan informasi, tapi ini adalah hasil relasi kita, ya, relasi ilahi yang akan mentransformasi kita, teman-teman. Karenanya itu ini tidak dapat dipahami dari luar diri, tapi harus dialami dan dihidupi dari dalam hati kita, gitu. Itu yang saya lihat, termasuk PCFG BMFI. Maka saya dengan berani mengatakan bahwa PCFG BMFI itu adalah tentang kita di dalam rancangan Tuhan, tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, kita harus melihat semuanya ini dengan mata rohani kita tentunya, gitu ya. Jadi kemarin itu saya share ada 10 poin, teman-teman, walaupun di chapter Tomang saya nggak habis, tuh cuma 7 poin aja gitu ya. Nah, saya ini bersifat hands out, teman-teman, materi saya. Jadi agak panjang-panjang, makanya jangan fokus ke sini, fokus kepada pengertiannya ya. Nah, saya dengan cepat aja. Nah, jadi gini, teman-teman. Yesus bilang di dalam Matius 13 ayat 11 dan 13 berkata, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak." Bayangkan nih, teman-teman. Orang bilang, aduh jangan bicara inilah kepada FGB men, jangan yang susah-susah apa. Ini, teman-teman, saya juga nggak mendapatkan ini dari pengetahuan. Ini bukan strata ilmu, bukan.
Saya justru mendapatkannya dari karunia yang disingkapkan. Jadi kita harus percaya kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, ini berbicara murid ya, maka apa namanya di FG BMFA itu kita sebenarnya menjadi murid Kristus. Kalau kita tidak di dalam mode, di dalam kesadaran murid teman-teman, gimana pun kita akan sulit untuk menjalankan pelayanan FG BMFA ini. Tapi kalau kita di dalam mode, di dalam kesadaran murid yang diperlengkapi Tuhan, yang diutus Tuhan, teman-teman, percaya deh, itulah sebenarnya tujuan daripada FGBMFI. Ya kan? Jadi Yesus bilang, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak ngerti. Ini makanya teman-teman, kalau saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang ditulis di dalam buku TVI, Demos bilang bahwa dia ingatkan untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di hari-hari yang terakhir, yang paling penting adalah spiritual understanding. Ini tepat, teman-teman, tepat. Mengerti di sini bukan dalam konteks pengetahuan, tapi mengerti yang spiritual, yaitu apa namanya, mengerti yang mengenal gitu. Nah, ketika dikatakan kepadamu diberi karunia, jadi dari sini kita tahu ini bukan hasil studi, benar-benar ini ada pemberian ilahi. Inilah harta kita, teman-teman. Inilah privilege buat kita sebagai murid. Bagaimana sih Tuhan memberikan karunia rahasia kerajaan sorga? Yaitu dengan memberikan kepada kita telinga seorang murid. Itu ditulis benar-benar di dalam Yesaya 50 ayat 45. Nanti ini saya share kepada teman-teman ya. Apa namanya, untuk disimpan, untuk dipelajari kembali ya. Nah, dengan cara ketika Tuhan dikatakan kepadamu diberi karunia, yaitu dengan cara dia memberikan telinga. Karena ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, perumpamaan apapun yang diajari, selalu di akhirnya dia berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Betul tidak, teman-teman? Nah, jadi karunia ini adalah kita diberi telinga seorang murid, lidah seorang murid, teman-teman. Makanya FGB Men itu, kita orang-orang awam ini diberi telinga seorang murid. Saya nggak tahu, akhir-akhir ini saya semakin melihat apa namanya, apa ya, dibawa serius untuk melihat ini semua. Kalau kita mau menggunakan waktu kita yang singkat ini dengan sangat mahal, teman-teman, ini harus kita dalami. Kalau enggak, kita akan menghabiskan waktu, teman-teman. Ayo, saya mau ajak, saya mau bicara, saya sekarang nggak peduli, bukan apa-apa ya teman-teman. Ini sudah saatnya kita memanggil, membangunkanlah, katakan, bangunlah dari tidur. Kita sudah dipilih Tuhan. Ini bukan tentang kita, bukan kemampuan kita, tapi tentang apakah kita mau atau tidak. Karena kepada kita diberi karunia, diberikan telinga seorang murid, teman-teman. Nah, makanya jelas banget dikatakan, teman-teman. Iya kan? Bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita yang mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini semua nih, teman-teman, ini dahsyat sekali. Ketika dikatakan mengaruniakan pengertian, yang tadi saya katakan telinga, itu kaitannya kepada pengertian itu ternyata roh. Itulah roh pengertian, ditulis di dalam Yesaya 11 ayat 2, teman-teman, 1 dan 2. Itulah Roh Kudus, teman-teman, roh pengertian. Next lah ya. Nah, mari kita masuk lebih jauh. Nah, dikatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Balik lagi, teman-teman. Jadi, kenapa Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan? Saya baru ngerti, teman-teman. Karena harus diberikan dalam perumpamaan
supaya itu dienkripsi namanya. Kira-kira begitulah bahasa saya ya. Ya, berita ini dienkripsi supaya tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak, katakanlah ya, kepada eh, apa ya, dia harus khusus. Hanya orang yang khusus, orang yang diberikan password, yaitu murid teman-teman, dienkripsi. Dan kepada kita dikasih passwordnya, yaitu yang telinga seorang murid itu, teman-teman, ngerti gitu teman-teman. Next lah. Nah, ya kan, Kolose 2 ayat 2, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, balik lagi, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi rahasia Allah itu Kristus, teman-teman. Jadi ketika Tuhan berbicara rahasia kerajaan Allah, itu sama dengan berbicara rahasia Kristus. Karena Kristuslah rajanya. Dan kerajaan Allah itu selalu ada di mengikuti rajanya, yaitu Kristus. Teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, makanya kita diajari berdoa. Kalau kita mau berdoa, salah satunya, datanglah kerajaanmu. Kalau Tuhan ngajarin kita berdoa, datanglah kerajaanmu, pasti kerajaan Allah itu akan didatangkan, dalam tanda petik, dihadirkan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, jadi di sini udah mulai dapat ya, bahwa kalau rahasia kerajaan Allah itu, which is adalah rahasia Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Karena di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, kemarin saya di chapter, salah satu chapter undang saya sharingkan tentang hikmat yang tersembunyi. Ini nyambung semua. Dan boleh saya katakan ini nyambung semua ke buku-bukunya Demos, teman-teman. Makanya, kalau ini tersingkap, teman-teman, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam konsep kerajaan Allah ini, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih. Makanya, teman-teman, ketika Demos berbicara tentang full gospel, itu sama dengan berbicara tentang kerajaan Allah, teman-teman. Apa itu full gospel? Full gospel adalah orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup mereka pribadi. Kuasa, teman-teman. Nyambung semua ini. Bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Next. Nah, tapi memang betul, teman-teman, bahwa yang rahasia, hikmat ini, yang tersembunyi dan rahasia ini, itu selain diberikan kepada passwordnya kepada murid, tapi memang murid ini harus bertumbuh, harus dewasa, teman-teman. Karena ini memang makanan keras, makanan yang diperuntukkan orang yang dewasa. Dewasa di sini tidak berbicara tentang sekedar waktu, teman-teman ya. Adalah orang yang memberi telinganya, ya. Makanya passwordnya adalah pengertiannya adalah telinga, teman-teman. Yang memberikan telinga, dengar-dengaran maksudnya. Makanya di hari-hari ini, mari kita serius dengar-dengaran, membuka telinga kita, teman-teman. Apa yang Tuhan bicara, ya kan? Maka hikmat ini, yang rahasia ini, ya kan, dipercayakan kepada orang-orang yang matang. Hikmat ini bukan hikmat dari dunia. Makanya Rasul Paulus bilang, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ya, hikmat Allah yang tersembunyi, itu jelas sekali dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Dahsyat, teman-teman. Kalau saya nggak tahu, nyambung semuanya. Kan gitu. Oke, next. Nah, ini tentang orang-orang dewasa ya, bukan anak-anak gitu ya. Nah, kemarin kan level up, kita kan berbicara tentang kedewasaan gitu. Oke, next. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Ini bukan teori, orang bilang, alah, bukan teori. Kita kalau nggak ngerti ini, teman-teman, kita nggak akan bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nonsen, nggak bisa, teman-teman. Ini bukan teori, ini kuasa. Makanya Yesus bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena
perkataannya itu bukan lagi kosong, teman-teman. Bukankah di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan yang kemarin kita sharing itu ketika bincang-bincang level up ya. Firman itu ada di dalam lidah bibir kita, di dalam hati kita. Itulah firman iman. Inilah kuasa, teman-teman. Karena kuasa itu ada di dalam firman, di dalam perkataan Tuhan. Firman itu sekarang ditaruh di dalam lidah bibir kita. Iya kan, teman-teman? Jelas sekali di dalam Roma dikatakan 14:17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian. Next. Pada suatu hari orang-orang Farisi karena Yesus ngajar tentang kerajaan Allah gitu ya. Mungkin mereka itu bertanya-tanya gitu ya. Kalau murid-murid ada pengajaran khusus ya, karena murid-murid selalu bersama-sama dengan dia. Tapi orang-orang Farisi ini bertanya kepada Yesus, "Oke lah, kapan kerajaan Allah itu akan dimulai?" Ini saya ambil dari firman Allah yang hidup ya, terjemahannya, karena ini persis banget gitu. Pada suatu hari orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Orang-orang Farisi ini orang-orang ahli kitab, teman-teman. Kapankah kerajaan Allah itu akan dimulai? Yesus menjawab, kedatangan kerajaan Allah tidak disertai tanda-tanda yang kelihatan. Bukan melalui observasi. Kalian tidak dapat mengatakan kerajaan Allah telah dimulai di tempat ini atau di tempat itu. Kerajaan Allah itu bukan berbicara time, bukan berbicara location, ya kan? Tapi di sini tema ini, teman-teman, saya ambil dari sini sebenarnya. Karena the kingdom of God is within you. Nah, ini menjawab sebenarnya ketika ada pengajar yang mengatakan bahwa sudah datang apa ini dan itu, sebenarnya teman-teman bisa dijawab semua. Kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Iya kan? Jadi teman-teman, ayo jangan, karena apa? Orang-orang Farisi itu berbicara kronologi. Mereka itu berbicara geopolitik. Makanya berbeda dengan kerajaan Allah yang murni gitu. Tapi kepada kita orang-orang awam, kepada murid-murid, orang-orang marketplace, nelayan, ya kan, orang pajak gitu ya, dokter katakanlah gitu ya, disingkapkan nih rahasia ini, teman-teman. Dan ini adalah berbicara rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Inilah yang disampaikan sering oleh Pak Adam Teja. Sekarang menjadi sebenarnya ini inti daripada yang disampaikan oleh Demos Sakarian loh, teman-teman. Serius. Makanya saya bilang, kok bisa ya? Pak Vincent sering kami diskusi, kok bisa kepada seorang pengusaha yang bernama Demos Sakarian tahun 1983 disingkapkan tulisan yang seperti itu. Iya kan? Nah, dikatakan begini, teman-teman. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya. Itulah kita, itulah FGB Men, teman-teman. Kalau kita memiliki telinga yang mendengar, bisa kita dengarkan ini semua. Kita bisa mengetahuinya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan. Bayangkan, teman-teman. Kepada mereka, orang-orang kudus itu, orang-orang pilihan itu, Allah mau memberitahukan. Bukan John Thompson, bukan Pak Ko Ayung, bukan Pak Vincent, bukan Pak Alex, bukan Pak Johan Darmawan. Allah mau memberitahukan. Bayangkan, teman-teman, ini puncak dari iman kita. Ini tujuan Tuhan. Kalau kita orang kudusnya, orang pilihannya, dipercayakan kepada kita nih yang rahasia tersembunyi ini. Jangan khawatir, ini bukan ilmu pengetahuan, harus sekolah S2, S3, is not, teman-teman. Ini diberikan kepada orang-orang biasa, orang-orang pasar seperti kita. Iya kan? Nah, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kaya mulianya rahasia itu, teman-teman. Apa sih rahasia itu? Titik 2, yaitu Christ in you, the hope of glory.
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu adalah itu yang dibagi oleh John Carrett selalu. Kristus itu adalah Tuhan dan Raja. Nah, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, selalu kerajaannya mengikuti. Jadi, the kingdom of God is within you, itu diejawantahkan, diwujud nyatakan melalui Kristus yang hidup di dalam kita, teman-teman. Ya kan? Oke, next. Makanya semuanya berita daripada murid-murid itu semua dalam frame ini, frame kerajaan Allah ini. Begitu juga dengan kita, FGB Men, harus dalam frame ini. Nah, makanya Rasul Paulus bilang di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan. Akibat daripada rahasia kerajaan Allah ini, teman-teman, mengikuti semua kebenaran itu, kan tadi dikatakan di dalam Kristuslah segala harta hikmat dan pengetahuan. Kuasa itu di dalam Kristus. Dan Kristus itu memang firman Allah. Perkataan-perkataan Allah itulah dan firman itu adalah Allah sendiri, teman-teman. Maka akibatnya kalau kita ada di dalam ini, teman-teman, dalam kebenaran ini, aku telah disalibkan. Aku yang lama itu disalibkan, nggak bisa hidup. Karena di dalam kerajaan Allah itu nggak bisa manusia dosa, teman-teman. Pasti mati. Nggak bisa tahan, teman-teman. Nggak bisa. Nah, kalau kita ada di dalam kerajaan Allah ini, hidup kita itu semakin berkurang, semakin habis, teman-teman. Mati bahkan. Maka Rasul Paulus bilang, aku telah disalibkan manusia lama ya dengan Kristus. Tapi aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, bukan manusia lama lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya ini yang Pak Vincent pernah share tentang the new creation. Ini yang disampaikan oleh John Carrett juga, teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, kita itu menjadi spesies baru, benar-benar ciptaan baru. Dosa sudah nggak ada lagi, teman-teman. Karena dosa itu hanya ada di dalam manusia lama. Nah, dosa nggak berkuasa di dalam ciptaan baru, teman-teman. Serius. Jadi kalau kita mau menang atas dosa, kita nggak bisa menang atas dosa, kecuali Kristus yang melakukannya di dalam kita. Melalui semua karya mulai dia datang, dia disalib, mati, kubur, bangkit, dan hidup sekarang dalam kehidupan kita. Dialah yang mengalahkan dosa, teman-teman. Makanya Rasul Paulus bilang, dan hidup yang sekarang aku hidupi, kalaulah saya jadi mengerti bukan gara-gara ada tertulis, teman-teman, tapi karena spiritual understanding itu menjadi milik saya, milik kita, teman-teman. Serius. Dan hidup yang sekarang kita hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Karena iman itu adalah melihat yang tak terlihat. Inilah sebenarnya berbicara visi, teman-teman. Yaitu iman dari putra Allah, putra Elohim, bukan iman kita. Yang pernah saya sharing di bincang-bincang kapan itu. Bahwa iman itu berbeda dengan percaya. Iya kan? Iman itu datangnya dari Allah. Melalui apa? Melalui firman. Makanya faith come by hearing. Nanti kapan-kapan kita share tentang faith come by hearing. Ya, ini dikit lagi ya. Makanya teman-teman, ayo di hari-hari ini supaya hari-hari ini yang mahal ini, yang berguna ini kita bisa gunakan secara maksimum, kita harus uji diri kita sebelum memasuki kita dengan tema team up, atau lebih tepatnya sebelum kita mau memasuki satu kegerakan yang luar biasa yang dipercayakan kepada kita harus rame-rame menguji diri kita sendiri. Ya, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Yang tadi iman tadi, teman-teman. Buktikanlah dirimu. Sebab, teman-teman, yang saya share, saya nggak tahu, Tuhan akan membukakan kepada kita bahwa di hari-hari ke depan ini ada hari-hari
adalah hari-hari yang bagi dunia menyeramkan, mengerikan, dan memang akan terjadi, teman-teman. Nggak bisa ditolak gitu ya. Dunia ini akan mengerikan. Kita memasuki fase waktu eh, yang mengerikan secara dunia. Tapi bagi kita yang percaya, kita sedang memasuki fase di mana diri kita akan dinyatakan di dalam Kristus. Maka sebelum itu masuk, kita harus menguji diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus membuktikan diri kita. Apakah kita tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kita? Karena kalau nggak demikian, kita gagal uji. Saya cari kata aslinya. Gagal uji itu apa? Adokimos. Gagal uji itu adalah unapproved, approved, rejected, cast away, rejected. Teman-teman. Ngeri, bukan? Tapi puji Tuhan, nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita memberikan telinga yang mendengar, ini adalah milik kita. Saya sudahi di yang ke-10, teman-teman. Makanya teman-teman, ayo kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini saatnya teman-teman. Ya, kalau kemarin Pak Vincent mengingatkan kita di dalam buku Behold the Glory of God, teman-teman. Kalau kita sama-sama kembali kepada resource kita, yaitu yang ditulis di dalam visi kita, di dalam buku Demos. Kalau kita rame-rame, teman-teman, itu kebenaran yang luar biasa, teman-teman. Ayo, jangan lagi. Saya sering ngomong kepada Pak Vincent gitu ya, kepada teman-teman yang sahabat saya. Saya nggak tahu, kita harus, betapa salehnya kita harus hidup, teman-teman. Betapa salehnya. Aduh, sebab dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kalau Kristus ada di dalam kita, mulailah kita memikirkan perkara-perkara dari atas. Karena kok Ayung bilang, kita memikirkan pikiran Kristus. Sebab dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Ini sudah habis teman-teman, Christ in you the hope of glory. Kita masuk di dalam diskusi sama-sama, question and answer. Tapi bisa teman-teman merasakan di dalam tema Makanya makan hard meat, bukan milk. Ini ada Pak Johan, Pak Alex, Pak Yunus juga ada, sahabat saya nih. Beliau juga pengajar. Eh, ya kalau bicara mengenai kerajaan surga, sebetulnya di eh, pasal 13 Matius itu semua berbicara mengenai eh, kerajaan surga ya. Jadi tadi Pak John udah ngomong, sebetulnya kalau Kristus ada di dalam hidup kita, ya eh, kemungkinan seseorang berbuat dosa itu sangat-sangat kecil, ya. Tapi oke, itu kan memang yang mature ya. Kalau yang masih beginner, masih baby Christian, eh, sangat mungkin sudah lahir baru, tetapi masih berjuang, ya. Kan ada Kristen Kristen pemula, kemudian kan ada bayi, ada kemudian jadi pemuda gitu ya, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Itu di dalam 1 Yohanes disebutkan begitu, apa urutannya. Ada kanak-kanak, ada dewasa, dan kemudian jadi orang tua. Nah, menarik sekali dari uraian tadi bahwa ketika Yesus memberikan perumpamaan Matius 13, kemudian Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8, yang semuanya berbicara mengenai kerajaan surga, di touch semuanya di tiga Injil, itu clear sekali ya, bahwa yang disebut dengan benih, ya, benih kerajaan surga itu seumpama penabur, perumpamanya penabur yang menaburkan benih. Ada 4 jenis tanah. Tanah yang
di pinggir jalan, berbatu, di semak-semak, dan tanah yang baik. Sebetulnya kalau dibagi lagi hanya ada dua, tanah yang baik dan tanah yang tidak baik. Ya, tanah yang tidak baik ada tiga jenis, yaitu tanah berbatu, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah yang semak belukar. Kemungkinan ada di mana nih full gospel? Kalau pertanyaan where we are gitu, where are we gitu ya? Kalau nggak di dua, ya di tiga gitu ya. Yang keempat itu apa? Sangat jarang, sangat jarang. Ya, kenapa saya katakan sangat jarang? Makanya Demos di dalam buku The Ultimate Dimension itu katakan orang yang mencapai taraf eh, dimensi tertinggi itu sangat jarang. Hanya segelintir orang dikatakan. Segelintir kan very few gitu ya. Yang mengalami the ultimate dimension. Ultimate dimension itu boleh dikatakan menurut saya benih yaitu firman Tuhan Kristus yang hadir di dalam kehidupan seseorang berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali. Jadi baik, berkenan, dan sempurna tuh. Jadi baik 30, berkenan 60, sempurna 100. Ya. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan, Pak John tadi ada kalau nggak salah apa menuliskan juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 bahwa Yesuslah adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah, ya. Nah, mungkin saya tambahkan satu lagi, 2 Yohanes 1 ayat 9 itu mengatakan begini. Siapa yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus dan melangkah keluar, dia tidak memiliki bapa maupun anak. Tapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, maka ia memiliki baik bapa maupun anak. Jadi clear sekali sebetulnya. Ini ya tadi ada paham mengenai preterism, ya sudah datang dan sebagainya. Itu clear sekali sebetulnya. Ajaran tentang doktrin tentang Kristus atau benih yang ditabur oleh Kristus itu bersemi nggak di hati kita. Saya katakan tadi ada dua jenis tanah sebetulnya, walaupun empat, yang baik dan tidak yang baik. Nah, where are we? Ya, where are we? Ini warning nih. Bisa-bisa juga untuk bagi saya juga ya. Where are we? Kalau nggak kemungkinan kedua, ketiga, ya tanah berbatu ataupun yang di semak belukar. Kenapa? Di semak belukar itu firmannya tidak berkembang, artinya kerajaan Allah nggak berkembang, cok, ya dicok, kecekek gitu ya. Apa yang membuat kecekek? Kekayaan duniawi, kenikmatan, kekayaan, kenikmatan dunia dan kesenangan lain-lain. Ini semua yang bicara soal nikmat lah ya. Nah, ini trap bagi kita semua teman-teman. Ya. Mungkin kita udah jadi seorang FGB man ya, tapi kalau kita masih berkutat tentang tiga ini, kekayaan, kenikmatan dunia dan kesenangan lain-lain, seperti yang dibicarakan di dalam Lukas pasal 8. Kalau Matius nggak jelas, tapi Lukas ada jelas sekali ya. Di Markus juga jelas ya. Markus malah mengatakan di Markus 4 ayat 13, kalau kamu tidak mengerti tentang perumpamaan ini, perumpamaan penabur, kamu tidak akan mengerti perumpamaan lainnya. Nah, ini di garis bawah nih teman-teman. Kalau kamu tidak mengerti perumpamaan penabur, kamu tidak akan mengerti perumpamaan lainnya. Markus 4 ayat 13. Jadi tentang kerajaan surga, baca Matius 13, Markus pasal 4, Markus pasal 8. Ya. Saya sampai di sini dulu. Jadi teman-teman, ini ada satu trap ya. Trapnya adalah jangan sampai kita
eh, masuk dalam kerajaan Allahnya, nggak masuk di dalam hidup kita, karena firman yang ditaburkan itu tersumbat, tercekek oleh kekayaan, kenikmatan dunia, dan kenikmatan lain-lain. Ya. Nah, tapi kalau kalau firman itu dapat dimengerti dan dipahami, tadi yang Pak Jo ngomong, yang sangat penting adalah pemahaman, dimengerti, masuk dalam hati, kemudian kita bisa kerjakan dalam hari lepas hari, itu berbuahnya 30, 60, 100 kali. Baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, tujuan kita adalah FGB Man ke arah sana semuanya. Jangan ditarik, sekali lagi, ini jangan ditarik, bahwa perumpamaan penabur ini ditarik kepada hal-hal materi. Ya, kalau kamu menabur 1 juta, kamu akan berbuah 30 juta, 60 juta, bahkan 100 juta. Ya, ini ajaran yang sangat menyesatkan. Dan bukan sedikit gereja-gereja mengajarkan tentang hal ini. Tapi Yesus jelas sekali, yang ditabur itu firman Allah, bukan uang, bukan benda, bukan materi. Kalau kita nggak ngerti, dan apalagi gereja mengajarkan seperti itu, aduh, benar-benar penyesatan udah di mana-mana. Ya itu kalau udah kayak gitu, jangankan masuk menyerap sedikit seperti masuk dalam ke batu, itu langsung diambil oleh setan. Begitu ditaburkan langsung seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Belum apa-apa udah tek diambil. Nah, kemungkinan besar sekali lagi, yuk teman-teman, ini warning daripada Tuhan. Perumpamaan penabur ini adalah perumpamaan yang dahsyat sekali karena berbicara mengenai kerajaan surga. Tapi Matius pasal 13 ada 5 perumpamaan lain, ya, tentang ragi, tentang harta terpendam, tentang mutiara, ya. Itu semua berbicara bahwa kerajaan Allah itu adalah satu pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita, kedaulatan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Dia adalah raja, bukan kita sebagai yang menguasai, ya. Yang kedua, kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat mahal sekali, seperti harta yang terpendam, ya. Orang boleh jual semuanya untuk dapat harta yang berharga, ya. Seperti mutiara, ya. Berharga sekali. Jadi all effort. Makanya sekali lagi Demos mengatakan ketika di ultimate dimension, kalau orang ingin mencapai level yang tertinggi, itu dengan all out, everything. Apakah kita bersedia untuk membayarnya? Hanya segelintir orang yang mau membayarnya. Terima kasih. Adalah puji Tuhan, di FGB MFA itu kekuatannya adalah kesaksian. Artinya memang dimulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi di akhir itu saya memang munculkan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu yakin akan dirimu, kan gitu ya. Jadi dimulai dari diri saya sendiri. Saya pun Pak on proses, tapi prosesnya adalah berita. Berita ini harus disampaikan karena berita inilah yang mengubahkan. Berita ini adalah Injil yang disebut. Makanya Injil Kerajaan Allah itu mengubah paradigma. Kan dimulai dulu dari perubahan cara pikir, Pak. Cara pikir kita menjadi memiliki pikiran Kristus gitu. Itulah yang mungkin yang disampaikan Pak Johan Darmawan, itu karakter. Masuk kepada karakter. Karakter itu kan bahasa aslinya adalah nature. Nature itu adalah siapa kita. Jadi ternyata ini bukan sesuatu yang kita bangun sendiri, nggak bisa. Bukan manusia yang membangunnya. Tapi nature Tuhan yang ditanamkan di dalam kita. Makanya Rasul Paulus selalu jalannya, aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Makanya tepat sekali ketika dikatakan bahwa jalannya adalah jalan murid, seorang murid. Apa sih jalan seorang murid? Jalan seorang murid 3.
Satu, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia gitu. Wah, itulah prosesnya. Ya, kalau berbicara proses, Pak, saya Pak on proses yang sangat ini sekarang, Pak Vincent tahu gitu ya. Ya, contoh Pak, contoh. Ya, saya saksikan lah ya, karena sudah lewat, sudah satu demi satu lewat Pak. Saya dalam profesi saya sebagai seorang lawyer, udah lama saya nggak melakukan, udah lama sekali saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan layaknya seorang lawyer ya. Karena lawyer itu saya selalu bilang sama teman-teman, lawyer itu bukan dari fee-nya yang besar, dari create sana sini kiri kanan yang besar, Pak. Ampun, itu sudah tidak saya lakukan udah sejak lama, ya kan? Tapi belum, Pak. Saya tahu saya siapa. Saya nggak bisa memungkiri diri saya, ya kan? Nah, saya sekarang memasuki fase yang boleh saya katakan lah, di dalam setiap kita itu kan tadi Pak Vincent ada bilang ada fase 30, 60, 100 kali ganda, ya kan? Nah, ada fase anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Anak-anak itu, makanya kita diminta supaya kita bertumbuh dewasa, sampai tiba kepada kedewasaan. Itulah prosesnya. Jadi teman-teman kita berproses, saya pun on proses. Dan ketika kita memasuki berita ini, Injil ini, yang bukan teori ini, mau tidak mau secara otomatis berita ini mengubah kita. Itulah Injil. Maka dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil inilah yang menyelamatkan. Ini kepada teman-teman semua ya. Ayo, makanya kita harus masuk kepada Injil ini. Kan gitu. Injil kerajaan Allah ini gitu. Inilah kuasa. Nah, makanya kita, kalau Pak Johan tadi mengingatkan kita, adalah pelayanan kita kan seiring kita diubah, kan murid-murid juga kan on proses, tapi murid-murid itu diutus. Ketika dia diproses pun diutus. Kan gitu. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah yang on proses di dalam mereka. Kan gitu. Nah, jadi teman-teman, pelayanan FG BMFA itu kan membebaskan mereka yang terbelenggu, mengeluarkan mereka dari penjara, itu perlu kuasa. Nah, kuasa ini harus kuasa yang inherent. Makanya Ko Ayung nih selalu sharing di tahun lalu tentang speak with the authority, bicara dengan otoritas. Itu kalau kita ingat Ko Ayung pasti ingat itu teman-teman. Dia bicara itu ini, tapi ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dengan bukan tentang intonasi, tapi ini berbicara tentang kuasa yang inherent, yang ada di dalam. Makanya ketika dikatakan the kingdom of God itu is within you, karena memang kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Jadi bukan kitanya, tapi the kingdom of God yang adalah berbicara otoritas itu yang berbicara gitu. Makanya kalau dihubungkan dengan Pak Vincent tadi itu ada dua jenis. Saya nggak tahu ya. Saya menemukan di jenis tanah perumpamaan tentang itu cuma dua tanah sebenarnya teman-teman. Tanah yang baik sama tanah tidak baik. Kalau boleh saya sebut, tanah yang tidak baik itu adalah manusia lama, tanah yang baik itu adalah manusia baru. Kalau firman itu didengar oleh manusia baru, pasti bertumbuh, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak, teman-teman. Tapi kalau yang mendengarnya adalah dalam mode, dalam kesadaran manusia lama, nggak bertahan lama, teman-teman. Datang kekhawatiran, hilang semua, teman-teman. Tapi kalau kita mendengarnya itu dalam telinga seorang murid, manusia baru, kita itu hatinya murni, teman-teman, hancur. Saya nggak tahu hati saya hari-hari ini hancur, teman-teman. Takut akan Tuhan, teman-teman. Itu yang saya bilang, saya di dalam profesi saya, menjalankan profesi saya takut. Saya takut. Tapi makanya dikatakan takut akan Allah itu menjadi permulaan hikmat. Dan takut akan Allah ini adalah roh juga. Semua yang saya sampaikan tadi itu berbicara roh. Yang di Yesaya 11 ayat 1 dan 2.
roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan, roh Allah. Itu roh, teman-teman. Makanya ini bukan berbicara pengetahuan. Ketika ada orang bilang bahwa, aduh jangan ngajar seperti ini, terlalu tinggi. Ini bukan tinggi, ini dipercayakan kepada orang-orang tak sekolah pun, teman-teman. Kalau dia seorang murid, pasti Tuhan memberikan roh hikmat dan roh wahyu kepadanya. Jadi kira-kira itu Pak Yunus yang yang ini makanya Tuhan akan memakai orang-orang, dipanggil semua sekarang orang-orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, yang kudus, yang sempurna. Ini gini teman-teman. Kadang-kadang kan kita salah mengerti sempurna itu, waduh sempurna itu tanpa apa gitu. Ternyata sempurna itu utuh. Sempurna itu sama dengan kudus, teman-teman. Kudus itu ternyata artinya itu dipisahkan, dikhususkan. Jadi yang sempurna itu bukan kitanya, tapi Kristus yang di dalam kita itu yang sempurna. Nah, ketika Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna, nggak mungkin Tuhan mengatakan itu, dan itu sesuatu yang tidak bisa, ya nggak mungkin. Tapi ternyata Tuhan yang memberikan jalannya. Nah, makanya di FGBMFI somehow, makanya saya pun terheran-heran Pak Yunus dan kita semua, Tuhan membagikan sesuatu yang rahasia. Itulah yang ditulis di dalam buku Demos. Dan itulah perumpamaan yang pertama tentang ini, Pak Alex selalu sampaikan, menghidupi visi. Karena perumpamaan pertama, Pak, nanti periksa lah teman-teman, di dalam Matius 13. Maka dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Mata itu visi, teman-teman. Berbahagialah matamu karena melihat, itulah visi. Iya kan? Melihat apa? Melihat Kristus yang di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat Kristus, bisa melihat dia, tentu melihat, makanya prosesnya adalah 30, 60, 100 kali ganda. Kira-kira gitu sih Pak Yunus. Jadi yang sempurna itu adalah Kristus sendiri dalam hidup di dalam. Iya, Smiling, iya. bos. Saya coba jawab ya. Bagaimana cara mengukur team up? Team up itu bisa diukur secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif, apabila sudah kita bisa melihat adanya transformasi karakter dari member, dari manusia lama, berubah sifatnya ke arah menyerupai karakter Kristus. Nah, itu secara kualitatif. Karena transformasi ini dibutuhkan bagi kita semua untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Nah, secara kuantitatif juga bisa, brothers, yaitu dari hasil team up antara member, maka akan terjadi satu hasil yang lebih baik. Misalkan satu chapter, mari kita team up sama-sama, saling mengisi, saling melengkapi, saling mengerti, saling kompak, mencari jiwa-jiwa agar chapter kita bertumbuh dari 7 orang menjadi 10 orang. Nah, apabila itu terjadi, ada hasilnya, maka itu merupakan sebenarnya hasil daripada kejadian team up tadi. Jadi kita bisa ukur dari kualitatif maupun kuantitatif, Pak Sanggam. Ya, Gitu ya. ya. Ya, ya. Oke, Pak Aro. Thank you, Pak Darmawan. Tadi kan memang udah menjelaskan ya dari sisi membernya ya. Sementara tim kan terdiri dari beberapa member gitu ya, bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim gitu ya, tim. Oke, makasih Pak Darmawan, Pak Makasih, Pak Sanggam. Thank you. Thank you. Ya, Pak Aro, izin ya. ya silakan Pak. Iya, saya baru baca apa namanya pertanyaan Pak Yunus. Yang paling sederhana, apa sih langkah praktikalnya? Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Lukas 8 ayat 17-18. Sangat berkaitan. Nah, sebelum oke, boleh bantu Lukas 8 ayat 17 ayat 18. Ini yang saya lakukan, Pak.
izin Pak Yunus, ini yang sedang saya lakukan gitu. Ya, saya boleh baca? Silakan Pak. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Thank you Pak Aro. Jadi ini sangat terkait yang tadi sebenarnya cara mendengar. Itu yang disampaikan Pak Vincent tadi tentang inti perumpamaan penabur. Di ujung dari perumpamaan itu berbicara tentang cara mendengar. Makanya diumpamakan yang jenis tanah itu gitu ya. Jenis tanah itu diumpamakan orang mendengar firman, lalu karena ada kekhawatiran apa-apa. Jadi ini berbicara cara mendengar sih Pak. Nah itu satu. Nah kaitannya kepada, boleh menjawab ya Pak Yunus ya, cara mendengar. Makanya kita ada di FG BMFA ini program namanya Faith Come by Hearing Pak. Nah kita sudah memasuki hari yang keberapa sekarang saya lupa. Kita memasuki sekarang udah di Mika Pak, 1 pasal 1 hari. Nanti kita perjanjian baru teman-teman, ayo teman-teman, nanti kita sebanyak-banyaknya orang bisa ikut. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Sanggam tentang team up, saya ditanya juga, ya ada seorang teman bertanya, kaitannya kepada team up, ada nggak di buku Demos yang berbicara tentang team up? Saya bilang selalu ada. Hebatnya di dalam kebenaran yang dituliskan di dalam buku itu, which is yang adalah di Alkitab, itu nyambung teman-teman. Team up yang pertama adalah, yaitu kita paling pertama adalah itu perumpamaan pokok anggur itu sebenarnya teman-teman. Bisa nggak kita team up yang paling utama adalah dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Ketika ini katakanlah hidup di dalam kita, pasti kita dengan siapapun akan bisa disandingkan menjadi tim. Karena dalam team up itu akan banyak kali syarat kan gitu ya, yang supaya kita bisa team up. Satu, komunikasi. Satu, kita harus saling saling mengerti satu dengan yang lainnya, saling rendah hati. Karena untuk team up itu teman-teman, kita memasuki sebenarnya pada tingkat kedewasaan sebenarnya. Karena manusia kan menajamkan sesamanya. Ketika team up hanya bisa terjadi kalau kita saling rendah hati. Dan kita harus bisa berkomunikasi. Dan gitu kan. Nah, jadi teman-teman, apa yang ditulis di dalam buku Demos itu nanti bermanfaat kepada apapun tema yang datang gitu, termasuk team up gitu. Saya nggak tahu, saya yakin saya akan bisa kerjasama dengan siapapun, dengan jenis apapun gitu ya, ya kan? Karena kalau saya dalam kesadaran tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam saya. Kira-kira begitu. Begitu juga teman-teman yang lain akan bisa team up. Bahkan akan maju kita. Dan kita percaya kita akan bicara tentang ini semua supaya kita bisa team up. Kira-kira gitu sih Pak